Kenapa bantuan saya tidak cair? Yang pertama, tidak padan capil atau tidak padan DTKS, itu yang pertama. Yang kedua, pengurusnya ada di data, di SIG-NG atau di DTKS, tapi ART-nya tidak ada. Artinya apa? Komponennya tidak ada. Contoh, Bu Sinten Jinan? Bu Dewi. Bu Dewi itu punya anak 2 di kakaknya dan disekolahkan, satunya SD, satunya SMP. Ternyata yang terbaca di situ SD semua. Atau contoh yang lain, untuk yang pengurusnya ada di SIG tapi ART-nya tidak ada. Jadi misalkan Bu Dewi namanya di DTKS itu ada, tapi anaknya nggak ada. Contohnya seperti itu. Atau sebaliknya, yang ketiga, ART-nya ada tapi pengurusnya tidak ada. Jadi anaknya Bu Dewi enten, Bu Dewi ini mboten enten. Itu contohnya. Kemudian yang keempat, pengurus kepala atau kepala keluarga terverbal tidak layak di SIG. Jadi setiap masa perbaikan atau pemutakhiran data di desa itu ada pemutakhiran data. Jadi misalkan yang meninggal, pindah, mampu, itu dimutakhirkan di SIG. Nah, ketika tercatat itu akhirnya otomatis tidak cair. Kemudian yang kelima, kategori ART padan capil dan DTKS tapi tidak padan dapodik atau MS. Nah, itu contoh yang tadi. Bu Dewi punya anak 2, yang satu SD, satu SMP. Sebenarnya, nyatanya ya. Tapi ternyata terbacanya itu sama masih SD semua. Atau Bu Dewi punya anak 2, yang satunya tidak terdata, yang satunya ada. Jadi dapatnya cuma 1. Kenapa tidak terdata? Bisa jadi karena satu memang belum didata sama sekolah, atau beda nama orang tua. Bisa seperti itu. Jadi untuk tahun ini memang pencocokan data atau pemadanan data itu tidak hanya dengan dipadankan dengan Dukcapil, tapi dipadankan juga dengan data sekolah. Terus yang keenam, ART tidak satu kakak dengan pengurus. Artinya contoh kakak baru nggih. Kakak baru misalkan ada kasus di desa tetangga, mungkin di sini juga ada ya, pernah ngotak-ngatik ngeten. Anaknya ben iso sekolah neng kota. Nah, contoh ngoten nggih. Anaknya ben iso melok neng sekolah neng kota, wis anaknya dielokne kakaknya saudaranya di sana. Gitu. Akhirnya dibuatkan kakak baru, panjenengan punya kakak sendiri, anaknya punya kakak sendiri. Nah, itu yang bisa membuatkan PKH-nya tidak cair karena tidak terbaca di kakak panjenengan, karena berbeda kakaknya. Sehingga tidak cair. Atau yang cerai, yang pindah, orang tuanya pindah sedangkan anaknya kadang diikutkan mbahnya, atau orang tuanya menikah lagi, itu bisa juga tidak cair. Kemudian pengurus atau ART padan capil, padan DTKS, padan dapodik dan emis tetapi tetap tidak cair. Kenapa? Karena ada perbedaan dengan data bank yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi untuk tahun ini juga selain dipadankan dengan dapodik dan emis atau data sekolah, itu dipadankan juga dengan data perbankan yang beda nama, beda NIK, itu bantuannya tidak cair. Terus yang ke-8 yaitu ART sudah non komponen, artinya ini sudah kategori non kategori karena sudah tidak punya komponen. Anaknya sudah lulus, yang lansia sudah meninggal, kemudian pindah dan sebagainya. Itu bisa membuat dan putus sekolah. Nah, sekarang kan sistemnya itu otomatis karena langsung dipadankan dengan data sekolah. Jadi yang data sekolahnya, nah contoh saudara Bu Dewi tadi ya, anaknya harusnya SMP, sekarang sudah SMP kelas 3. Kok dapatnya 450? Mungkin dia terbacanya masih SD. Artinya apa? Berarti di SMP-nya bisa jadi belum terdata, atau didata tapi orang tuanya berbeda, bisa seperti itu. Atau NIK anaknya tidak sama dengan NIK yang di bansos. Terus yang ke-9, pengurus terbaca satu kakak dengan SDM PKH, dengan PNS, TNI, Polri, atau pensiunan. Pensiunan apa saja itu tidak boleh menerima bantuan.
Ngoten. Oke, niku kenapa PKH tidak